Sistem Necromancer. Bab 211 sampai dengan 214. Bab 211. Bab 211. Tuan Separuh Kota, tolong beri saya suara bulanan dan suara yang direkomendasikan. Kamu mendapat beritanya dengan sangat cepat. Wu Heng duduk di samping dengan dua pelayan berdiri di belakangnya. Faktanya, tidak mengherankan jika Lechia mengetahui berita tersebut. Konsorsium Lambang Ular dapat berkembang dengan baik di kota, sehingga harus memiliki saluran intelijennya sendiri. Lagi pula, itu bukan informasi rahasia, semua orang yang hadir pada saat itu mengetahuinya. Setengah kota, Wu Heng menambahkan, kalau begitu aku harus memanggilmu Tuan Kota. Lechia masih sedikit terkejut, tapi dia menerima kenyataan ini. Pada saat yang sama, saya juga senang bahwa saya dan pihak lain selalu menjaga hubungan yang relatif bersahabat. Bahkan bisa disebut teman. Pihak lain menempatkan pembantu di sisinya, yang juga membuktikan kepercayaannya padanya. Yah, akan lebih baik jika kita menambahkan master. Wu Heng berkata dengan bercanda. Lechia memutar matanya ke arahnya, kamu kasar sekali, Tuan Setengah Kota. Kemudian, Lechia melanjutkan, akankah Erno dengan patuh menyerahkan kota ini? Anda harus lebih berhati-hati. Perjanjian sudah ditandatangani, apalagi yang bisa dia lakukan? Itu hanya selembar kertas bekas. Lechia menggeliat dan mengingatkan lagi pula, dia telah menjalankan kota Luntam selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia menyerahkan separuh kotanya, dia hanya perlu melakukan beberapa gerakan kecil untuk mencapainya, mustahil bagimu untuk menjalankannya. Kota itu akan dikembalikan kepadanya pada saat itu. Apa arti kecilnya? Wu Heng bertanya. Saya tidak tahu bahwa jika saya berhati-hati, meskipun hanya setengah kota, tidak akan semudah menjadi kapten, lanjut Lechia. Ya, itu benar. Orang-orang itu mungkin tidak berdarah seperti sebelumnya, tapi mereka juga lebih mahir dalam beberapa metode yang memalukan. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, terima kasih banyak. Keduanya mengobrol santai sebentar, lalu keluar dari konsorsium bersama kedua pelayan mereka. Dihantui oleh kerangka dan mayat, dia berjalan menuju kediamannya. Kembali ke tempat tinggal Anda. Wu Heng duduk di sofa dan beristirahat sebentar, lalu mulai memeriksa sifat-sifat kerangka yang telah diubah. Blood Axe dan Fang saling melirik sebentar. Atribut konsisten dengan levelnya sendiri. Blood Axe berfokus pada kekuatan, sedangkan Fang lebih lincah dan terlihat seperti pencuri manusia. Blood Axe level 14, Tuskaes level 13. Semuanya memiliki level yang sangat tinggi. Setelah melihat kedua kerangka itu, perhatian terfokus pada tengkorak patah. Sebagai pemimpin partai Warhammer, Wu Heng juga terkejut dengan efektivitas tempurnya. Orang yang tidak dapat dikalahkan meskipun dikepung oleh 5 kerangka terpaksa menerobos garis pertahanan dan mengejar serta membunuhnya. Jika 2 senapan mesin berat tidak ditarik, dan pihak lain tidak mengenali senjata ini, mereka tidak akan segera mengelak. Sulit untuk mengatakan apa hasil akhirnya. Untungnya, saya beruntung. Pihak lain mati di tangannya sendiri dan menjadi petugas kerangka. Prajurit kerangka, level 16. Tingkat, 16. Atribut, konstitusi 38, kekuatan 42, ketangkasan 28, kecerdasan 18, persepsi 25, karisma 16. Karakteristik, kerangka berongga, jiwa dasar, fisik buas, serangan ganas, persepsi bahaya. Keunggulan, spesialisasi gada 2 tangan, master, spesialisasi armor berat, lanjutan, spesialisasi senjata orc menengah. Kemampuan, kemarahan, serangan liar, kemarahan terus-menerus, keberanian pantang menyerah. Brutal Beast fisik, memiliki fisik yang langka, fisik plus 8. Serangan brutal, saat menyerang dengan senjata jarak dekat, pertarungan akan lebih ganas, dengan kekuatan plus 11. Persepsi bahaya, memiliki kekuatan penginderaan yang luar biasa, memungkinkan Anda mendeteksi keberadaan bahaya dengan segera, persepsi plus 5. Dalam keadaan kekerasan, fisik, ketangkasan,
dan kekuatan Anda akan meningkat pesat selama jangka waktu tertentu. Serangan liar, abaikan semua postur bertahan dan lakukan serangan panik. Kekerasan yang berkelanjutan, emosi kekerasan Anda sulit untuk ditekan. Saat Anda memasuki kondisi kekerasan, Anda harus koma atau aktif, menghentikannya untuk mengakhirinya lebih awal. Keberanian yang tak terkalahkan, kekuatan fisik dan daya tahan meningkat pesat. Wu Heng melihat sifat-sifat tengkorak patah dan tidak terlalu terkejut. Kekuatannya sudah terlihat dari medan perang, dan diperkirakan atributnya tinggi. Tapi kalau dilihat dari beberapa nama skill, penghancur tengkorak juga harus menjadi milik orc dengan garis keturunan khusus, dan fisik serta kekuatannya meningkat secara alami. Profesional dengan garis keturunan seperti orang jenius dari dunia asli. Orang dilahirkan dengan bakat di bidang ini. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda hanya bisa lebih dekat. Setelah memeriksa atribut Skull Crusher, Wu Heng melihat spesialisasi yang telah dia buka setelah peningkatan. Perang masih berlangsung pada saat itu, sehingga tidak ada kesempatan untuk mempelajari kandungan atribut keahlian. Sekarang saat yang tepat untuk melihatnya. Buka prestasi, Arcane Echo, Necromancer, adaptasi mayat hidup. Arcane Echo, Anda telah mempelajari cara menggunakan kekuatan sihir untuk memulihkan kekuatan mental dan energi magis Anda. Anda dapat beristirahat atau secara aktif memasuki kondisi gema untuk mendapatkan pemulihan yang sesuai. Necromancer, Anda menghabiskan sebagian besar energi Anda untuk mempelajari sihir necromancy, dan biaya penggunaan mantra, fraksi necromantik berkurang setengahnya. Adaptasi abadi, Anda tahan terhadap kerusakan nekrotik, dan status Anda tidak akan terpengaruh di lingkungan ini. Buka total 3 prestasi. Yang pertama disebut Arcane Echo. Dari pengenalan skill, Anda dapat memulihkan kekuatan mental dan energi sihir Anda sendiri sambil beristirahat dan secara aktif memasuki kondisi gema. Fungsinya seperti memulihkan mana atau bermeditasi di dalam game. Silangkan kaki Anda ke arah itu untuk memulihkan energi. Spesialisasi ini tercatat dalam kitab orang mati. Ini bukan level tinggi dan merupakan spesialisasi utama bagi para penyihir. Tetapi di pihak Wu Heng, dia sebenarnya mengambil jalan pintas dan langsung membuka keterampilan dengan membaca buku keterampilan, tanpa mempelajari misteri sihir apapun. Itu hampir tidak terbuka setelah mencapai level 10. Tetapi bagi Wu Heng, hal itu memang dibutuhkan. Cara cepat untuk membalasnya adalah dengan meminum ramuan psikotropika, berapapun harganya. Kalau saya meminumnya seperti ini saja, saya khawatir saya akan mengalami resistensi obat dan sulit menggunakannya di kemudian hari. Sekarang Anda dapat membalas, yang memecahkan masalah besar. Yang kedua disebut Necromancer, yang merupakan spesialisasi eksklusif dari faksi ini. Fungsinya adalah untuk mengurangi separuh konsumsi mantra semua faksi Necromancy. Juga merupakan kemampuan yang sangat praktis. Setidaknya saat mentransformasikan mayat, Anda dapat mengurangi banyak konsumsi dan waktu pemulihan Anda sendiri. Ini adalah prestasi luar biasa yang meningkatkan daya tahan. Berikutnya adalah adaptasi abadi yang tahan terhadap kerusakan nekrotik dan tidak akan terpengaruh dalam lingkungan terkait. Kerusakan nekrotik di sini sebenarnya mengacu pada energi yang dihasilkan oleh makhluk undead atau sihir undead. Ahli nujum tradisional perlu mengembangkan sihir dan akan berada di lingkungan dengan mayat atau energi gelap untuk waktu yang lama. Keahlian ini dapat menahan kerusakan di area ini. Adapun Wu Heng, meskipun dia tidak mempelajari sihir, dia masih dapat memainkan peran tertentu di lingkungan tempat berkumpulnya mayat. Singkatnya, ketiga spesialisasi kali ini sangat bermanfaat. Tidak lebih buruk dari mempelajari keterampilan yang kuat. Lihat propertinya. Setelah menutup panel, teriakan, "Weyer!" Underwhale berlari keluar dapur. "Ada apa? Kemarilah dan bantu aku menulis sesuatu." "Oh, oke." Underwhale menyeka tangannya dan duduk di samping. Wu Heng mengeluarkan kertas dan pena dari cincin luar angkasa, meletakkannya di atas meja, dan berkata, "Tulislah dengan lebih teratur."
Saya akan mengirimkannya kepada orang lain untuk dilihat. Oke. Underwhale mengambil pena dan bersiap. Bagaimanapun, Underwhale adalah kepala suku muda. Tulisan tangannya cantik, tapi sekilas terlihat seperti ditulis oleh seorang gadis. Apa yang harus ditulis? Underwhale menatapnya. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, tulis saja. Saya terkejut bahwa dialah yang menyelesaikan krisis di kota Luntam dan menyelamatkan penduduk dari api dan air. Hah, Enwaya tertegun. Apa? Tulis kalimat pertama lebih besar dan gunakan itu sebagai judul. Oh, Underwhale setuju dan mulai menulis. Kemudian, ketika Wu Heng menceritakan kembali, Weir menulis di kertas. Minnie juga keluar dan duduk di samping sambil memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Dunia zombie. Sebelum konvoi berangkat, Wu Heng kembali ke hotel. Berjalan keluar dari lantai atas, Li Yahong menatapnya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu bosan di kamar sepanjang hari? Meskipun saya tidak ingin bertanya terlalu banyak, saya juga penasaran mengapa Wu Heng tidak mengundang zombie bersamanya di siang hari dan mengunci diri di kamar sepanjang hari. Saya keluar sekarang karena saya harus pergi. Aku sedikit lelah. Li Yahong mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Tidak apa-apa, saya kira dia kurang istirahat. Istirahat yang baik malam ini. Yah, kesehatanku cukup baik. Masuk ke dalam dan duduk sebentar. Aku akan kembali setelah Qiangzi selesai mengisi bensin. Datang. Keduanya memasuki aula penutupan, dan Li Yahong segera bersandar ke pelukannya dan mencium satu sama lain. Wu Heng menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, dan seluruh tubuh Li Yahong menjadi semakin panas, dan dia tersentak pelan. Mereka terjerat beberapa saat lalu perlahan berpisah. Waktu pertemuan hari ini sangat singkat. Li Yahong sedikit mengeluh. Ada beberapa hal, aku akan memberitahumu lain kali. Cih gelombang. Siapa yang membutuhkanmu untuk menebusnya? Wajah Li Yahong menjadi lebih merah. Keduanya bertahan beberapa saat. Wu Heng melanjutkan, apakah ada mesin fotokopi di penjara sana? Ya, apakah Anda ingin menyalin sesuatu? Wu Heng mengeluarkan apa yang ditulis Underwhale dan menyerahkannya padanya, buat lebih banyak salinan ini. Li Yahong melihat kata-kata aneh di atasnya dan kemudian ke Wu Heng. Tapi dia tidak bertanya lagi, tapi berkata, berapa banyak cetakannya? Lebih dari 500 eksemplar. Kirimkan secepat mungkin. Saya punya beberapa kegunaannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mempercepat kepulanganku. Li Yahong mencondongkan tubuh ke depan lagi dan menciumnya dengan erat. Kemudian dia segera berlari kembali ke konvoi dan langsung pergi. Melihat konvoi berangkat, Wu Heng pun kembali ke kediamannya. Sudah makan malam, Wu Heng mengirim kerangka orang besar, Terror Claw dan beberapa lainnya kembali ke dunia zombie. Di sana juga tidak aman dan membutuhkan kerangka tingkat tinggi untuk menjaganya. Setelah semuanya beres, kembalilah dari halaman. Kemudian dia melihat Minnie, mengenakan pakaian yoga, berbaring di sofa sambil melihat kertas di tangannya. Bahu, punggung, pinggang dan pinggul semuanya basah. Sepertinya dia baru saja menyelesaikan latihan dengan bawudong. Seluruh orang terbaring di sana, dengan lekuk tubuh ramping dan vitalitas awet muda. Bab 212. Bab 212, Kapten, apa yang kamu lakukan? Wu Heng berjalan ke tepi sofa dan duduk, apa yang kamu lihat? Minnie menoleh, menjabat selembar kertas di tangannya, dan berkata, saya membuat perjanjian dengan Sister Weir, dan dia akan mengajari saya cara menulis mulai hari ini. Wu Heng kemudian melihat kertas di tangannya. Kata-kata di atas semuanya mendasar dan umum. Mengapa Anda masih berpikir untuk belajar menulis? Minnie berkata dengan rasa malu, ketika saya belajar dengan baik di masa depan, saya juga dapat membantu Anda dalam beberapa hal, dan sisanya akan menjadi tanggung jawab Sister Weir. Kesadaran saya sangat tinggi. Sekarang saya berlatih tinju setiap hari dan belajar menulis. Saya tidak takut kelelahan. Apa gunanya? Tidak akan lama, kata Minnie. Melihat penampilan percaya diri gadis itu,
Wu Heng tersenyum dan menepuk punggungnya. Mini sangat pintar, dia harus belajar dengan cepat. Wajah Mini langsung menunjukkan kegembiraan, benarkah? Tuannya baik sekali. Lobi. Setelah keduanya bertukar pikiran dengan sengit, kelinci kecil itu dengan lembut menggambar lingkaran di dada tuannya dengan jari-jarinya yang berwarna hijau putih dan berkata, Saudari Weyer pasti sudah mendengarnya. Dia akan menertawakanku lagi besok. Wu Heng membelai punggung giok gadis itu dengan lembut dan berkata, apapun yang baik untuk ditertawakan hanyalah hal biasa. Sungguh tidak biasa, kata Mini lembut. Dong 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 gelombang. Keduanya berkerumun di sofa sempit dan terdengar ketukan di pintu masuk. Seseorang datang. Berpakaianlah dengan cepat. Setelah memeriksa satu sama lain, Wu Heng berjalan mendekat dan membuka pintu. Membuka pintu, dia melihat Wen Manxia, yang masih berpakaian di siang hari, berdiri di depan pintu bersama beberapa kerangka pelayan. Melihat Wu Heng membuka pintu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Mini dan yang lainnya tidak ada di sini. Sepertinya Wu Heng, sang pemilik, cukup penasaran untuk membuka pintu. Ini dia, masuk. Wen Manxia memasuki aula dan melihat Mini berlutut di samping meja kopi, menyeka noda air di lantai dan sofa dengan lap. Suster Wen Manxia, Mini berseru dengan manis. Wen Manxia mengangguk dan tidak memperhatikan wajah gadis kecil itu yang memerah. Dia melepas pelindung kulitnya dan menyimpannya. Dia menarik napas dan berkata, Tuan, piala yang dikumpulkan di medan perang semuanya ditempatkan di tempat tinggal area. Di halaman, tembok kota di dua area juga telah diambil alih, namun masih belum banyak tenaga yang tersedia. Petik 2. Faktanya, Wu Heng tidak memiliki banyak tenaga kerja. Geng Spike, satu-satunya yang dipercayakan dengan tugas-tugas penting, juga menderita banyak korban dalam pertarungan melawan Partai Warhammer ini. Meski wilayahnya sudah terpecah, namun jika ingin diambil alih seluruhnya, akan terasa kekurangan tenaga. Wu Heng memobilisasi sebagian dari mayat yang membusuk dan sebagian dari Spike Gang untuk mengambil alih tembok kota, tetapi itu hanya mendapatkan penjagaan simbolis. Supaya temboknya tidak terlihat kosong. Wu Heng berkata, mulai besok, Anda akan merekrut lebih banyak anggota geng untuk membentuk tim patroli kami sendiri. Wen Manxia mengangguk dan hendak berbicara. Kemudian dia melihat Mini mengepel lantai dari samping dan langsung berkata, Mini, siapkan air mandinya. Baik, Kak, jawab Mini patuh, bangkit dan pergi menyiapkan air mandi. Wen Manxia melanjutkan, tidak ada masalah dalam merekrut anggota, tapi mungkin perlu waktu untuk membuat mereka mengubah kebiasaan geng mereka. Sifat dan kebiasaan, sekali terbentuk, sulit diubah. Anggota geng, terutama Spike Gang, berada di posisi terbawah dalam geng itu sendiri. Perubahan lebih sulit, kalaupun dipatuhi, dilakukan di bawah pengawasan. Jadi kalau mengatur patroli, sebenarnya tidak sulit mencari personel, tapi agak sulit untuk membakukannya. Wu Heng bersandar di sofa dan berpikir sejenak, lalu melanjutkan, ayo lakukan ini, kamu pilih beberapa orang yang bisa melakukan pekerjaan patroli, dan kemudian aku akan mengatur beberapa petugas kerangka untuk berpatroli bersamanya, yang akan mengurangi tenaga dan mempermudah pengelolaannya. Bukankah akan menimbulkan kekacauan jika skeleton ikut berpatroli? Banyak warga yang seharusnya khawatir dalam jangka pendek. Setelah sekian lama, akan baik-baik saja jika mereka mengetahui bahwa kerangka tersebut hanya berpatroli dan menangkap penjahat. Wu Heng memikirkan ide ini dan merasa bahwa itu sangat mungkin dilakukan. Sebelumnya, saya berpikir bahwa kerangka tidak dapat menyatu dengan orang yang selamat. Tetapi sekarang, Li Yahong, Qiangzi dan yang lainnya juga telah menerimanya, dan nama-nama seperti saudara kerangka cukup bersahabat. Selain itu, Wu Heng juga lebih percaya pada kerangkanya sendiri daripada anggota gengnya. Oke, terserah Anda. Wen Manxia tidak keberatan. Wu Heng tersenyum dan berkata, selanjutnya, orang-orang yang bersiap membangun balai kota akan dipisahkan sepenuhnya dari penguasa kota. Hah, serahkan semuanya padaku. Wen Manxia sedikit terkejut. Ada apa?
Merasa lelah, Wen Manxia berkata dengan lembut, "Tidak, saya hanya khawatir saya tidak akan melakukannya dengan baik. Jika kamu tidak dapat melakukan sesuatu dengan benar, kamu akan menjadi kakak perempuan tertua di lingkungan kita mulai sekarang," kata Wu Heng bercanda. "Aku tidak peduli tentang ini, selama aku bisa tinggal bersamamu." Wen Manxia mengangkat kepalanya, matanya penuh kelembutan. "Baiklah, kembalilah dan hiduplah di masa depan, dan aku akan menyiapkan kamar untukmu." Sekarang, anggota kota dalam dan geng Spike semua tahu bahwa Manxia Wen adalah salah satu anggota mereka. Wen Manxia tampak bahagia. "Benarkah, kalau begitu aku tinggal bersamamu? Pilih kamarmu sendiri juga." "Oke." Karena dia menggunakan bak mandi yang diukir dengan rune, air mandinya disiapkan dengan cepat. Setelah Mini memberitahunya bahwa dia sudah siap, Wen Manxia menarik Wu Heng ke kamar mandi. Di bak mandi yang dipenuhi kabut, Wu Heng memeluk tubuh lembut di depannya dan menikmati sensasi mandi air panas. Wen Manxia menguap dengan malas, menengadah ke langit dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku tadi malam." Wu Heng mengangkat alisnya, "Kamu milikku, bukan begitu?" Wen Manxia cemberut, "Jika itu roh, dia pasti tidak akan menyelamatkanku. Dia bahkan akan mendorongku keluar untuk menundaku di saat kritis." Wu Heng memeluk orang lain dengan erat dan menghibur, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyerah padamu." Wen Manxia memiliki senyum lembut di wajahnya. Kemudian dia sedikit mengernyit, mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang, dan berkata dengan lembut, "Tuan yang buruk, ketika saya menyebut roh, Anda menjadi energi lagi." Keesokan harinya, setelah sarapan, Wen Manxia langsung meninggalkan kediaman dengan 1000 kerangka mengenakan pelindung kulit yang telah disiapkan Wu Heng untuknya. Sesuai hasil diskusi keduanya kemarin, Wen Manxia akan memilih beberapa anggota geng yang dapat dipercaya dan memiliki karakter yang cukup baik. Pimpin para skeleton dalam misi patroli. Meskipun Partai Warhammer mengundurkan diri, kekacauan yang ditimbulkannya masih terus berlanjut. Pasti tidak akan ada kekurangan rumah dan rumah yang dirampok dan perkelahian pribadi antar geng. Kota Luntam awalnya adalah kota yang dibentuk oleh geng dan kelompok tentara bayaran, dan pasti banyak orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Pasti akan kacau untuk sementara waktu. Jadi pada tahap ini tugas patroli harus ditingkatkan. Setelah Wen Manxia pergi, Wu Heng membereskan dan berjalan keluar rumah. Dalam kota, asosiasi profesional. Hari ini, banyak orang datang ke aula. Selain staf, Anda juga dapat melihat beberapa anggota dari berbagai tim berjalan mondar-mandir. Kapten Wu Heng gelombang. "Selamat pagi, Kapten Wu Heng. Kamu tidak terluka kemarin, kan?" Dari kejauhan, beberapa orang menyapanya, dan Wu Heng pun melambaikan tangannya satu persatu. Kemarin, dia adalah orang pertama yang datang ke asosiasi untuk memberitahu semua orang tentang akhir pertempuran. Hari ini, orang-orang lainnya datang untuk bekerja dan beritanya sudah menyebar. Semua orang terkejut melihat seberapa besar pengaruh Kapten baru tim 12 terhadap hasil pertempuran, tetapi mereka juga memiliki perasaan yang masuk akal. Bagaimanapun, semua orang punya spekulasi tentang dia di masa lalu. Ada juga rumor tentang tuan muda bangsawan yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman dan menjadi murid orang kuat. Kali ini masalah Partai Warhammer terpecahkan, dan spekulasi semua orang tentang latar belakang yang luar biasa semakin kuat. Wu Heng berjalan ke meja depan, dan staf segera tersenyum. "Kapten Wu Heng, apakah Diakon Gomez ada di sini?" Wu Heng bertanya. "Belum. Anda tidak akan bisa melarikan diri dari kota. Jika dia tidak kembali, akan sulit bagi seluruh asosiasi untuk melanjutkan pekerjaannya." Wu Heng melanjutkan, "Dalam pertempuran kemarin, saya membunuh 3 orang dalam daftar orang yang dicari. Apakah ada yang melakukan otopsi dan pengarsipan sekarang?" "Tunggu sebentar, saya akan bertanya." Staf berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat dia kembali lagi dan melambai padanya. Di ruang bawah tanah yang dingin, 2 petugas koroner dari asosiasi berdiri.
Kapten Wu Heng, di mana mayatnya, bertanya. Wu Heng melangkah ke samping, dan 3 sosok tinggi di belakangnya melepas helm sepeda motor mereka. Mengungkap tengkorak putih, dan api jiwa muncul di rongga mata. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Keduanya tampak ketakutan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kapten, apa yang kamu lakukan? Bab 213. Bab 213, Ahli Nujum Jahat. Mereka adalah buronan penjahat yang saya bicarakan, Kapak Darah, Taring, dan pemimpin Warhammer dari Partai Warhammer. Setelah perkenalan Wu Heng, ketiga kerangka itu maju selangkah satu demi satu, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik. Kedua petugas koroner tertegun untuk waktu yang lama. Baru pada saat itulah seseorang berkata, apakah Anda meminta kami memeriksa jiwa orang mati? Ah, kemarin kita bertarung dengan Partai Warhammer. Situasinya cukup mendesak, jadi kita berubah menjadi undet dulu. Ini bukan penjelasan keduanya, tapi perlu dicatat. Asosiasi akan mempertimbangkan alasannya pada saat itu. Keduanya tidak banyak bicara dan mulai memeriksa tengkorak dan poster buronan. Konfirmasikan dengan cermat beberapa karakteristik, seolah-olah ada beberapa pantangan. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya mencatatnya di buku catatan masing-masing. Salah satu dari mereka berkata, dalam hal karakteristik kerangka, ini sangat mirip dengan informasi di poster buronan. Namun, ini adalah pertama kalinya kami menggunakan petugas undet untuk menghakimi penjahat yang dicari. Kami harus menunggu Diaken untuk melakukannya, kembalilah dan konfirmasi. Otopsi bukanlah satu-satunya cara untuk memastikan apakah seorang buronan telah terbunuh. Bagaimanapun, ada risiko dalam pertarungan, dan siapa yang bisa menjamin bahwa jenazahnya akan dibawa kembali setiap kali misi dijalankan. Jadi secara umum dengan jaminan Diaken, dapat dipastikan bahwa penjahat yang dicari telah dibunuh, selama dia tidak muncul lagi di kemudian hari. Wu Heng mengangguk, lalu mengeluarkan tabletnya, mengeluarkan foto yang dia ambil sebelumnya, dan menunjukkannya kepada mereka berdua. Saya masih memiliki gambar di sini yang diambil selama pembunuhan. Anda dapat memastikannya. Mereka berdua mengambilnya, melihat alat peraga di tangan mereka dengan rasa ingin tahu, dan kemudian melihat gambar di atasnya dengan cermat. Dari gambar tersebut dapat dipastikan bahwa mayat tersebut adalah kepala pemimpin Partai Warhammer. Maka petugas undet di depanku seharusnya juga sama. Itu dicatat lagi di buku catatan. Kapten Wu Heng, kami telah mencatat semua informasi yang Anda berikan. Anda masih harus menunggu beberapa hari. Jika hasilnya sudah tersedia, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Wu Heng mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, kami berjalan keluar bersama. Beberapa kerangka juga memasang kembali helm mereka di kepala. Kembali ke ruang regu. Ketiga anggota tim ada di dalam ruangan. Melihat Wu Heng masuk, mereka semua berdiri dan berkata, Kapten. Yah, Martha. Kamu tidak ada urusan di sana, kan? Wu Heng bertanya. Tidak apa-apa, Kapten. Wu Heng mengangguk, duduk di samping, dan melanjutkan, saya sudah melaporkan masalah bulk dari meja depan. Jika waktunya tiba, Gaulberry, Anda akan menindaklanjutinya. Setelah pensiun dibayarkan, kirimkan ke rumahnya. Petik 2. Baik, Kapten. Pendekar Gaulubli mengangguk setuju. Seorang agen yang menyamar ditempatkan di sampingnya, dan dia diberi identitas terbunuh dalam aksi. Di permukaan, kematiannya tidak buruk, dan keluarga masih bisa menerima pensiun. Itu juga bisa dianggap sebagai yang paling baik hati dan paling benar. Kapten, karena Anda adalah penguasa kota, apakah Anda masih akan melakukan misi bersama kami di masa depan? Tanya Duke. Dua orang lainnya juga melihat ke atas. Martha hanya mendengar Duke menceritakan apa yang terjadi kemarin ketika dia datang hari ini. Wu Heng secara langsung mengambil separuh kota dari orang-orang di dalam kota. Wilayah tempat tinggal, Martha, berada dalam lingkup pengelolaan Wu Heng. Saya juga sangat penasaran bagaimana saya, sang kapten, akan mengelola kota luar di masa depan. Ya, mengapa kamu bertanya?
Wu Heng bertanya. Hei, izinkan saya bertanya, apakah agak buruk bahwa Anda sudah menjadi penguasa kota dan Anda masih membantu kami menangkap penjahat yang dicari? Duke menggaruk kepalanya dan berkata, saya masih kapten asosiasi dan saya masih harus mematuhi peraturan. Setelah pencapaian yang menghancurkan tengkorak ini, saya harus bisa menjadi wakil di Aken. Pada saat itu, Anda tidak perlu melakukan tugas terlalu sering. Jadi, aturan internal asosiasi harus tetap dipatuhi. Beberapa orang duduk di ruang tunggu dan mengobrol sebentar. Wu Heng berdiri dan berkata, ayo pergi ke separuh kotaku dan kemudian kembali beristirahat lebih awal. Oke, beberapa orang bangkit dan berjalan keluar bersama-sama. Kota-kota di luar masih kacau. Meski tidak ada mayat yang terlihat di jalan, noda darah merah tua terlihat di mana-mana, begitu pula daging cincang di celah-celah batu bata. Toko-toko di sepanjang jalan masih tutup. Sebagian besar pintu dan jendela rusak, baik karena rusak akibat pertempuran atau dimanfaatkan orang lain. Di dalam gelap, kecuali rumahnya, meja, kursi, dan meja depan telah hilang. Berjalan-jalan di daerah saya sendiri. Menemukan kedai yang masih buka. Ayo pergi, selesaikan makan siangnya lalu kembali istirahat. Beberapa orang memasuki kedai dan duduk di sudut. Tidak banyak pelanggan di toko, dan hanya ada 3 meja orang yang duduk di aula. Memesan makanan. Baru saja mengobrol sebentar, tiba-tiba seorang pria masuk dari pintu dan langsung melompat ke platform tinggi yang digunakan oleh penyair di masa lalu. Berkata dengan lantang, pernahkah kamu mendengar? Di kedai minuman, semua orang saling memandang. Mata mereka awalnya waspada, tetapi juga penasaran dengan apa yang akan dikatakan orang lain. Lihat, semua orang melihat ke atas. Suara pria itu sedikit lebih keras. Ahli nujum yang sangat jahat mengancam penguasa Erno dengan nyawa penduduk biasa di kota dan menduduki distrik timur dan utara. Penduduk yang tinggal di dua wilayah ini seperti hewan ternak yang akan disembelih, dan mereka akan dijadikan eksperimen olehnya kapan saja untuk menyelesaikan sihir jahat. Kita harus melawan, bersatu, dan melawan pemerintahannya. Pria itu berdiri di platform yang tinggi dan berbicara dengan keras seperti seorang pembicara. Pemilik kedai yang berdiri di belakang konter masih berdiri di posisi semula, mendengarkan pria itu berbicara dengan keras. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu dengan jelas, orang-orang di kedai itu mulai berbicara dengan suara pelan. Urusan Partai Warhammer baru saja berakhir kemarin, dan mereka belum mendengar berita tentang Necromancer yang menduduki luar kota. Siapa yang kamu dengarkan? Seseorang bertanya. Pria itu maju selangkah, matanya melebar, dan berkata, tentu saja itu berita yang datang dari dalam kota. Para ksatria pengawal besi mengerahkan seluruh energinya pada Partai Warhammer, tapi mereka tidak menyangka bahwa Necromancer sialan itu akan melakukannya, mengambil keuntungan darinya. Untuk menyelamatkan nyawa lebih banyak orang, kami tidak punya pilihan selain menyetujui permintaannya dan menyerahkan 2 wilayah kota. Seseorang mengingatnya dan berkata, saya menggunakan penjinak binatang untuk melihat pertempuran tadi malam. Memang ada banyak mayat membusuk, tertutup kabut hijau beracun. Seharusnya tidak buruk, jadi, distrik timur dan distrik utara telah menjadi wilayah Necromancer. Siapa yang bisa melakukannya? Ksatria pengawal besi dikelola oleh geng terlepas dari dunia luar. Apa hubungannya mengubah seseorang dengan kita? Pria di atas panggung berteriak lagi, bodoh. Profesi macam apa itu ahli nujum? Itu adalah profesi yang menggunakan orang hidup untuk melakukan eksperimen, mengeluarkan isi perut orang hidup dan menjadikannya mayat hidup. Setiap orang akan menjadi subjek eksperimennya. Itu akan menjadi sulit untuk mati kalau begitu. Ini, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak pernah berhubungan dengan ahli nujum, tapi mereka memiliki reputasi buruk di luar. Saat ini, pintu kedai dibuka. 2 anggota yang bertekad masuk dengan lebih dari selusin kerangka mengenakan baju besi kulit. Pria di platform tinggi tampak tercekik, segera tutup mulut, dan berpura-pura melihat ke langit-langit.
Anggota Spike Gang melirik ke dalam kedai dan berkata langsung, apakah tidak ada yang membuat masalah? Bos mendatanginya dengan ekspresi tersanjung di wajahnya dan berkata, tidak ada yang membuat masalah. Siapa kamu? Anggota geng tersebut berkata, mulai sekarang, Spike Gang kami akan bertanggung jawab untuk berpatroli di area ini. Ada titik patroli yang berjarak 200 meter. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa pergi ke kami. Petik 2. Oh, oke. Bos langsung menjawab, oke, ayo buka bisnis seperti biasa. Anggota geng itu mengatakan sesuatu dan ingin pergi. Wu Heng langsung berdiri, tunggu. Sudutnya gelap, dan anggota geng itu mengerutkan kening dan melihat dengan hati-hati. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Wu Heng, mereka segera menurunkan pinggang mereka dan berkata, Kapten Wu Heng, saudara ipar perempuan saya meminta kami keluar untuk berpatroli. Petik 2. Yah, terima kasih atas kerja kerasmu. Kapten, apa perintahmu? Suasana di seluruh kedai menjadi tegang. Pria di platform tinggi melihat ke sini dengan ekspresi serius. Wu Heng berkata, langsung, tangkap dia. Ketika pria di atas panggung mendengar ini, dia berbalik dan lari. Spike Gang juga bereaksi dengan cepat, tangkap dia. Setelah pengejaran di kedai minuman, pria itu didorong ke tanah dengan pisau besi dikalungkan di lehernya. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Tanya anggota Spike Gang. Kirimkan ke Wen Manxia. Oke. Anggota itu melambaikan tangannya dan mengantarnya keluar. Wu Heng juga berdiri dan berjalan keluar bersama anggota timnya. Sebelum berjalan keluar pintu, dia berbalik dan berkata, tutup kedainya, jangan buat dirimu mendapat masalah. Pemilik kedai berkeringat banyak. Sambil menyeka, dia mengangguk, oke. Saat keluar dari kedai minuman, Wu Heng berkata kepada anggota timnya, kamu kembali dulu, lalu pergi ke asosiasi besok untuk melihat apakah Diaken ada di sini. Kapten, apakah Anda tidak membutuhkan kami? Kata Duke, pulanglah. Ada kekacauan di kota akhir-akhir ini, lindungi keluargamu. Duke mengangguk, oh, baiklah, Kapten. Beberapa orang berpencar dan pergi. Pangkalan geng Spike, di samping halaman, 5 orang diikat. Mereka semua ditangkap oleh patroli di luar. Orang-orang yang ditemui Wu Heng masih berkhotbah menentang necromancer di kedai minuman, sementara yang lain menyiapkan kotak kayu di pinggir jalan dan berdiri di atasnya untuk memberitakan hal-hal ini dengan lantang. Isinya hampir sama, bahkan susunan kalimatnya pun sama. Tak ayal, hal itu diatur oleh seseorang dan sengaja datang untuk menghasut warga. Bagaimana cara mengatasinya? Wen Manxia bertanya ketika pintu halaman terbuka dan 2 orang terikat dibawa masuk. Jumlah orang bertambah 7. Orang-orang di pusat kota benar-benar tidak menyerah dan melakukan ini. Lechia dari konsorsium mengingatkannya. Geng di pusat kota mungkin tidak lagi berani pergi ke medan perang, tetapi beberapa konspirasi dan perhitungan menjadi semakin baik. Sepertinya itu adalah salah satunya sekarang. Pergi dan bunuh mereka. Jika ada terlalu banyak orang yang mati, tidak ada yang berani berbicara omong kosong. Mendengar bahwa mereka akan membunuh seseorang secara langsung, mata orang-orang yang terikat itu menunjukkan ketakutan. Sepertinya nada suaranya tidak setinggi saat berpidato, dan dia juga takut mati. Wu Heng memikirkannya dan menyadari bahwa sebenarnya tidak ada cara yang baik. Selain itu, Spike Gang tidak memiliki tempat untuk menahan orang, dan mengirim mereka ke asosiasi tidak sesuai dengan prosedur. Bunuh dia. Kata Wu Heng. Wen Manxia melambaikan tangannya. Di hadapan beberapa orang yang terkejut, orang-orang dari Spike Gang melangkah maju dan membunuh mereka semua. Wu Heng melepaskan teknik budak tulang tubuhnya berdiri, mengenakan pelindung kulit dan dikirim untuk berpatroli. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Wen Manxia terus bertanya. Mari kita berpatroli secara normal terlebih dahulu dan mengurangi beberapa situasi pertempuran. Bagus. Wu Heng mengangguk, dan setelah beberapa penjelasan lagi, dia sepenuhnya menyerahkan tempat ini kepada Wen Manxia. Kembali ke tempat tinggal Anda. Lewati gerbang dan pergi ke dunia zombie.
Konvoi berhenti di luar, dan Wu Heng langsung turun ke bawah. Ketika Li Yahong melihatnya, dia langsung tersenyum, melambai sedikit, dan kendaraan niaga melaju. Qiangzi dan yang lainnya memindahkan tumpukan kertas salinan ke dalam hotel. Ada lebih dari 2.000 eksemplar yang dicetak dalam semalam. Bab 214. Bab 214, Necromancer mengusir Partai Warhammer. Tumpukan halaman promosi berisi teks dipindahkan ke hotel. Wu Heng mengambil satu dan melihatnya. Tulisan tangannya lebih gelap dibandingkan tulisan Underweil, mungkin karena tintanya. Secara keseluruhan bagus. Kekurangannya hanya tidak ada ilustrasi. Wu Heng ingin memposting foto dirinya membunuh Skull sebelumnya, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat dia menyerah. Menjadi terlalu mencolok mungkin bukan hal yang baik. Li Yahong bertanya, apakah cetakannya oke? Saya membandingkannya dan simbolnya cukup jelas. Bagi orang-orang di dunia ini, konten di atas hanyalah sekumpulan simbol. Tidak dapat memahaminya sama sekali. Wu Heng tidak punya ide untuk menjelaskan, dan menjawab, tidak buruk. Yah, jika kamu membutuhkannya nanti, aku akan meminta seseorang untuk membuat beberapa salinan lagi. Tidak perlu, itu sudah cukup. Jumlah orang yang melek huruf di kota Luntam hanya sedikit, sehingga ketika dilepas liarkan, mereka sendiri yang mengandalkan massa untuk menyebarkannya. Lindungi diri dari rumor yang beredar di pusat kota. Setelah Qiangzi dan yang lainnya selesai bergerak, dia menyapa dan berbalik untuk pergi. Li Yahong dengan hati-hati mengeluarkan 6 botol ramuan dari ranselnya dan berkata, alkimia nomor 1 memberikannya kepadaku. Aku langsung membawanya. Ramuan penguatan. Deskripsi, obat yang dikembangkan dengan mengekstraksi bagian tubuh makhluk menyimpang memiliki efek memperkuat dan memperbaiki tubuh makhluk tersebut, dan memiliki peluang kecil untuk membangkitkan kekuatan darah. Ramuan yang terbuat dari inti mayat level 1. Terakhir kali, ketika saya menyelamatkan Nenek Wangke, saya diserang oleh kawanan ternak yang cacat. Setelah membunuhnya, saya mendapatkan banyak inti mayat. Saya sudah lama tidak kembali, jadi saya sudah mengumpulkan sejumlah uang. Tidak ada obat jenis baru di dalamnya. Tampaknya inti mayat tingkat kedua dan ketiga masih dalam pengembangan. Wu Heng mengeluarkan sebotol dan menyerahkannya kepada Li Yahong, dan menyimpan sisanya. Ini, minumlah sekarang. Saya dapat membantu Anda jika Anda memiliki pertanyaan. Bagus. Li Yahong membuka tutup botol dan langsung meminumnya. Di bawah tatapan Wu Heng, tubuh Li Yahong mulai memerah, dan pembuluh darah muncul di pergelangan tangan dan lehernya. Tetapi hanya butuh 1 atau 2 detik sebelum semua fenomena abnormal itu hilang. Warna kulitnya masih sewarna gandum, namun lebih halus dan halus. Li Yahong melakukan 2 kali angkat kaki tinggi di tempat dan berkata dengan terkejut, tubuh saya terasa lebih ringan, seolah-olah saya beberapa tahun lebih muda. Ini seharusnya mempunyai efek. Yah, itu luar biasa. Ini adalah kedua kalinya dia meminum ramuan inti mayat, tetapi jelas bahwa efeknya akan lebih signifikan pada kali kedua daripada yang pertama kali. Seluruh temperamen orang tersebut tampaknya telah berubah. Setelah beberapa saat beradaptasi, Li Yahong menenangkan diri dari kegembiraannya, melangkah maju dan mencium pipinya sambil berkata, terima kasih, aku pasti akan melindungimu saat aku menjadi Wonder Woman di masa depan. Yah, aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pahlawan wanita itu. Li Yahong sempat terbiasa dan merasa tidak ada masalah sama sekali. Kemudian dia melanjutkan pembicaraan tentang bisnis, busnya hampir direnovasi. Saya berencana untuk mengangkut sekelompok orang untuk mengambil kebutuhan sehari-hari. Di terminal penumpang, saya menemukan sekelompok bus. Setelah Li Yahong membawa semuanya kembali, mereka merombaknya. Sekarang modifikasinya sudah selesai, saya berencana mendatangkan lebih banyak orang, ada yang terus mengangkut perbekalan, ada pula yang mulai mengumpulkan gelas minum, piring, baskom, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang bisa ditemukan di mana-mana di kawasan pemukiman. Wu Heng mengangguk dan menyetujui rencananya. Insiden pesta Warhammer telah berakhir,
ketertiban di kota secara bertahap dipulihkan, dan toko kelontongnya akan terus buka. Dunia di sini seperti gudang yang kaya akan sumber daya. Selama dia menangani hal-hal yang tersedia di setiap rumah tangga, dia bisa menghasilkan banyak uang, dan itu adalah bisnis jangka panjang yang dijamin menghasilkan keuntungan. Berpikir sejenak dan melanjutkan, temukan tempat aman di dekat sini. Tempat ini dapat digunakan sebagai markas di sini untuk membuat semua orang hidup lebih aman. Bagaimana dengan terminal penumpang? Halamannya cukup luas untuk parkir, ada tembok yang melindunginya. Gedung perkantorannya juga cukup luas. Bisa dijadikan asrama sementara dengan beberapa modifikasi. Di sana sangat bagus. Ayo pergi dan lihat sekarang. Keduanya langsung keluar dan memimpin tim kerangka menuju terminal penumpang. Beberapa zombie yang berkeliaran di dekatnya terbunuh dan tempat itu ditempati kembali. Setelah berkeliling halaman memang lebih cocok dijadikan alas. Jadi dia meminta kerangka itu mengelilingi terminal penumpang. Kemudian kembali ke hotel dan memindahkan semua kebutuhan sehari-hari ke dalam. Benda-benda di dalamnya dapat digunakan sebagai asrama. Tengkorak itu berbaris dan sibuk hingga senja. Qiangzi dan yang lainnya juga mengisi ulang konvoi dengan perbekalan. Saling melambaikan tangan, konvoi segera pergi. Wu Heng mengubah mayatnya sebentar, lalu membuka gerbang dan kembali ke kediamannya. Ruang tamu di lantai pertama. 2 orang pembantu sedang mengenakan pakaian rumah, duduk di sofa di aula dan belajar menulis. Mini sendiri cukup pintar, namun karena lingkungan tempat tinggalnya, tidak ada yang mengajarinya mempelajarinya. Belajar membaca relatif cepat, namun menulis agak sulit. Memegang pena, jari-jariku kaku dan kepalaku dipenuhi keringat. Ups, tanganku kram, sakit sekali. Mini meraih salah satu tangannya dan berteriak. Saya meminta Anda untuk memegang pena dan menggunakan terlalu banyak tenaga. Jangan merusak pena karena tidak mempelajari kaligrafi saat itu. Aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Mereka berdua sedang berbicara. Wu Heng berjalan ke bawah, diikuti oleh kerangka yang memegang tumpukan selebaran. Tuan, apakah Anda ingin menyiapkan makan malam? Mini bertanya segera. Wu Heng meliriknya dan berkata, baiklah, bersiaplah dan bawakan bagian Wen Manxia. Oke. Mini membuang pulpennya dan berlari menuju dapur. Underwhale menatap gadis kelinci yang melarikan diri itu, lalu bangkit dan mengikutinya ke dapur. Segera, Wen Manxia juga kembali dengan kerangka itu. Mereka berempat duduk bersama dan mengobrol tentang situasi di luar sambil makan. Setelah makan malam, beberapa orang mengobrol sebentar. Setelah Mini mulai berlatih tinju, Weir terus mengajarinya cara membaca dan menulis. Wen Manman menariknya untuk mandi bersama. Di dalam bak mandi, Wu Heng memeluk Wen Manxia dan menikmati momen itu. Wen Manxia berkata dengan lembut, Elno mengatur agar banyak orang menyebarkan berita buruk tentang kami kemana-mana. Pada malam hari, total lebih dari 50 orang ditangkap. Jika ini terus berlanjut, akan terjadi kekacauan di kedua wilayah tersebut. Wu Heng membelai tubuh montok dan mulus itu, merasakan lekuk pinggang dan pinggul yang berlebihan dari pihak lain. Dia berkata, saya telah menyiapkan beberapa halaman promosi. Anda dapat mengatur agar orang-orang mendistribusikannya besok. Yang terbaik adalah memiliki seseorang yang tahu cara membacanya. Halaman promosi, apa itu? Wen Manxia melihat ke belakang. Saya menulis tentang bagaimana saya membunuh Partai Warhammer dan bagaimana saya menangkap penjahat yang dicari. Saya mengatur agar lebih banyak orang membicarakannya, dan kemudian menjaga ketertiban di kota. Oke, saya akan membuat pengaturannya besok. Apakah Anda perlu mengatur beberapa orang di kota mereka? Wu Heng berpikir sejenak, mari kita cari cara untuk mengirim beberapa brosur, tapi jangan mengatur orang untuk pergi ke sana. Oke, aku akan segera melakukannya besok. Wen Manxia mengangguk. Keesokan harinya, dini hari, Wen Manxia pergi dengan kerangka tersebut. Setiap kerangka memegang setumpuk selebaran promosi di tangan mereka.
Ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Selain membagikan selebaran ini, masyarakat yang melek huruf dan ekspresif juga perlu pergi ke beberapa tempat umum untuk membaca hal-hal tersebut. Di Spike Gang, tidak banyak orang yang bisa membaca. Ini bukan nilai plus dalam proses seleksi untuk bergabung dengan geng. Dibutuhkan banyak usaha untuk menemukan sekelompok orang seperti itu. Setelah beberapa saat, setelah Wu Heng mengemasi barang-barangnya, dia juga keluar dari kediamannya dan menuju ke asosiasi. Ada beberapa kelompok tentara bayaran yang muncul hari ini. Berdirilah di depan papan pengumuman asosiasi dan lihatlah tugas-tugas di atas. Namun, tidak banyak pembaruan misi dalam beberapa hari terakhir. Kelompok tentara bayaran hanya lewat dan langsung pergi. Diakon, Gomez, dan Subdiakon, Eskal, masih belum datang ke asosiasi. Keseluruhan asosiasi beroperasi sepenuhnya atas kesadaran anggota kelompok lainnya. Wu Heng tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka, tetapi terutama tentang membunuh penjahat yang dicari, dan dia membutuhkan jaminan Diaken. Saya telah membuat kata-kata saya sendiri, tetapi tidak ada yang datang. Pergi ke ruang tim, di mana 3 anggota tim Anda duduk di dalam ruangan. Melihat Wu Heng masuk, mereka semua berdiri dan menyapa. Setelah 2 kalimat sopan, pendekar pedang Gaulu Boli berkata, "Kapten, saya bertanya kemarin dan sepertinya tidak ada seorang pun yang bernama Momlo di antara para pejabat di pusat kota." Nama Momlo adalah nama yang diucapkan oleh pencuri bulk melalui percakapan dengan orang mati setelah kematiannya. Juga merupakan dalang di belakangnya. Wu Heng meminta Wen Manxia untuk menyelidiki masalah ini. Nampaknya Gaulu Billy juga mengingat nama ini dan menyelidikinya secara diam-diam. Tidak ada orang seperti itu. Wu Heng mengangkat alisnya. Dapat diatur untuk bergabung dalam perkumpulan setidaknya membuktikan bahwa orang tersebut pasti mempunyai status tertentu di kota tersebut. Tidak mustahil untuk menemukannya. Mungkin ada nama samaran, atau nama kode, Del, tapi saya tahu tidak ada orang seperti itu, kata Gaulu Boli. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, jika ada saluran, tanyakan kepada balai kota. Pasti ada petunjuk tentang siapa yang mengaturnya. Gaulberry juga tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Tapi setidaknya mereka adalah orang-orang dari asosiasi. Kepribadiannya mirip dengan ksatria tradisional, dan dia suka mematuhi aturan yang diatur oleh asosiasi. Biarkan dia memeriksanya dan tidak ada apa-apa, hanya saja dia tidak dapat menemukannya, dan tidak ada rahasia yang dapat dibocorkan keluar melalui dia. Bagus. Beberapa orang duduk bersama dan mengobrol sebentar. Wu Heng lalu berkata, "Ayo pergi, ayo berpatroli sebentar, lalu semua orang akan kembali ke rumah masing-masing." Luar kota, Distrik Timur. Di dermaga batu di samping jalan. Seorang pria paruh baya mengenakan linen abu-abu dengan rambut sedikit keriting berdiri tegak dan berkata dengan keras, "Necromancer yang sangat jahat telah mengambil alih distrik timur dan utara dengan mengancam penguasa kota dengan nyawa penduduk biasa di kota. Semua penduduk akan diperlakukan sebagai hewan ternak olehnya untuk eksperimen sihir jahat. Kita harus bersatu, kita harus melawan pemerintahannya." Petik 2. Di tengah teriakan keras. Secara bertahap banyak orang berkumpul, berdiri di bawah dan mendiskusikan dengan suara pelan apa yang dikatakan pihak lain. Tepat ketika semua orang terangsang oleh kata-kata pria di atas, seseorang dari belakang dengan cepat mendekat dengan selembar kertas dan berteriak dengan suara lebih keras, "Intelijen asosiasi berisi situasi sebenarnya dalam mengalahkan Partai Warhammer, datang dan lihat."